Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masih materi kimia kelas 10, yaitu tentang persamaan reaksi dan menyetarakan sebuah reaksi. Oke, kita lihat dulu untuk persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi itu adalah penulisan reaksi dengan menyatakan lambang, unsur, atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi serta menunjukkan koefisien reaksi zat yang bereaksi sama dengan koefisien zat hasil reaksi. Nah, ini adalah contoh untuk persamaan reaksi ya. Jadi persamaan reaksi C direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2. Nah, C dan O2 ini kita sebut sebagai pereaksi atau reaktan. Sedangkan CO2 ini kita sebut sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, ini adalah contoh dari persamaan reaksi. Nah, terkadang dalam soal-soal kimia kita akan sering sekali diberikan suatu persamaan reaksi. Terkadang persamaannya itu sudah dalam keadaan setara, bahkan belum dalam keadaan setara gitu ya. Jadi kalau kita diberikan reaksi dan reaksi itu belum setara, maka kita harus menyetarakan reaksi tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menyetarakan reaksi atau menyetarakan persamaan suatu reaksi. Yang pertama, menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan menggunakan cara langsung. Yang kedua, nanti kita juga bisa menggunakan cara tidak langsung ya, atau cara aljabar. Oke, kita lihat dulu yang pertama untuk cara langsung. Misalkan, ini ada sebuah persamaan reaksi, yaitu Mg yang ditambahkan dengan HCl, menghasilkan MgCl2 yang ditambahkan dengan H2. Nah, kalau kita lihat, reaksi ini belum setara. Setara artinya itu adalah jumlah masing-masing atom pada ruas kiri dan ruas kanannya itu harus sama. Oke, coba kita cek dulu ya jumlah atom unsur-unsur sebelah kiri dengan unsur-unsur yang berada di sebelah kanan apakah sudah sama atau belum. Kita cek dulu untuk Mg. Mg di sebelah kiri ini jumlah atomnya ada 1. Sedangkan Mg di sebelah kanan jumlah atomnya juga 1. Nah, ini Mg-nya sudah sama ya jumlah atomnya. Kemudian untuk H, nah H di sini jumlah atomnya adalah 1. Sedangkan H di sini ini jumlah atomnya adalah 2, ya kan? Kita tulis ya hanya 2. Nah, sebelah sini 1, H di sebelah sini kan 2. Oke, kita cek dulu untuk Cl-nya. Cl di sebelah sini, nah Cl ini kan kelihatan ya jumlah atomnya ada 1. Sedangkan Cl yang di sebelah sini itu jumlahnya adalah 2, Cl2, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat, ini jumlah atom masing-masing unsur yang berada di ruas kiri dan yang berada di ruas kanan ini kan belum sama. Artinya reaksi ini belum dalam keadaan setara. Maka kita perlu menyetarakannya. Di sini kita akan gunakan cara langsung dulu. Nah, cara langsung itu adalah cara di mana kita menyamakan jumlah atom masing-masing unsur tersebut, baik yang berada di ruas kiri maupun yang berada di ruas kanan dengan cara mengganti koefisiennya. Dengan cara mengganti koefisien, bukan indeks ya. Jadi koefisien itu adalah angka yang berada di depan ini. Nah, angka yang berada di depan ini namanya adalah koefisien. Sedangkan 2 yang di sini ya, Cl2 ini namanya adalah indeks ya. Ini juga H2 ini namanya indeks, bukan koefisien. Oke, saya ulangi ya. Cara langsung itu kita gunakan dengan mengganti koefisiennya gitu ya, supaya nanti jumlah atom-atom dari masing-masing unsur atau senyawa tersebut dia setara. Oke, di sini Mg-nya sudah 1. Terus di sini yang tidak sama kan adalah H. H di sini 1, H di sini 2. Jadi kita harus setarakan. Karena di sini H-nya 2, maka kita harus letakkan angka 2 di sini, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, oke, kita tulis dulu ya, ini reaksinya belum setara. Jadi kita harus letakkan angka 2 di sini. Oke. Nah, di sini. Kenapa? Karena supaya jumlah H-nya itu menjadi 2. Karena kan H di sini 2, ya kan? Nah, setelah kita letakkan koefisiennya di sini 2, maka jumlah H-nya menjadi 2. Ingat, koefisien ini menyatakan jumlah senyawa, maksudnya menyatakan atau menyatakan milik semuanya gitu ya. Kalau di sini kita letakkan angka 2, itu artinya H-nya 2, tentu Cl-nya juga ikut jumlahnya juga berubah ya, Cl-nya jumlahnya juga menjadi 2, ya kan? Nah, ini kan artinya 2 HCl, H-nya 2, Cl-nya juga 2. Nah, jadi di sini kita lihat jumlah Cl-nya juga berubah menjadi 2.
Nah, kita cek dulu, CL di sini kan juga 2 ya, jadi dia udah sama-sama 2. Jadi CL di sini sudah 2, CL di sini juga sudah 2, jadi dia setara. Coba kita cek ulang ya, kita cek ulang apakah reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Coba kita mulai dari Mg sebelah kiri adalah 1, Mg di sebelah kanan juga 1, kemudian H, nah H-nya tadi sudah kita letakkan koefisiennya 2 ya, jadi H di sini sudah 2, dan H di sini nilainya juga sudah 2. Sedangkan CL juga 2 ya, di sebelah kiri CL-nya 2, oke, ingat ya koefisien ini milik semuanya ya, CL-nya juga 2, kemudian CL di sini juga 2. Nah, jadi kalau kita lihat ini masing-masing atom pada ruas kiri dan ruas kanannya atau masing-masing unsur ya, itu dia sudah jumlah atomnya sudah sama, artinya dia sudah dalam keadaan setara. Nah, jadi setaranya itu adalah Mg ditambahkan dengan 2HCl menghasilkan MgCl2 yang ditambahkan dengan H2. Nah, bagaimana dengan cara tidak langsung ya, atau dengan menggunakan cara aljabar? Jadi kalian boleh memilih nanti ingin menggunakan cara langsung atau ingin menggunakan cara aljabar. Oke, kita cek dulu bagaimana kalau kita ingin menyetarakan reaksi ini. Nah, masih reaksi ini tapi dengan menggunakan cara aljabar, oke, atau cara tidak langsung. Kita lihat ya, cara tidak langsung atau cara aljabar. Masih soal yang sama tadi ya. Nah, Mg tambah HCl menghasilkan MgCl2 ditambahkan dengan H2. Kita coba dengan menggunakan cara aljabar atau cara tidak langsung. Oke. Nah, cara tidak langsung itu caranya adalah kita memisalkan koefisien dari masing-masing senyawa ini dengan aljabar ya, yaitu A gitu ya. Kalian boleh misalkan dengan A atau misalkan dengan X, Y, Z ya boleh. Nah, ini lebih gampang kita misalkan dengan A saja. A, kemudian B, C, dan D. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan masing-masing koefisien senyawa ini dengan aljabar ya, dengan aljabar A, B, C, dan D. Nah, kemudian setelah kita misalkan, kita lihat unsurnya. Kita mulai dari Mg. Oke, saya mulai dari Mg ya. Nah, Mg itu nilainya akan sama dengan apa? Sama dengan A. Kita tuliskan A. Oke, Mg kita jalan lagi. Ketemu tanda panah, kita ganti dengan sama dengan. Nah, di sini kan ada Mg lagi yang nilainya sama dengan C. Makanya A akan sama dengan C untuk unsur Mg. Ini kita sebut dengan persamaan yang pertama. Oke. Kemudian kita lanjut lagi untuk H, untuk atom H ya. Oke, untuk atom H kita cek ya. H di sini koefisiennya ada B, jadi kita tulis B. Oke, kita jalan lagi, ketemu tanda panah sama dengan 2D, sama dengan 2D, cek di H tadi ya. Nah, H-nya kan ini 2 ya. 2-nya ini kita kalikan ke koefisien di depannya. Jadi 2 kali D, makanya kita dapatkan 2D. Jadi B, nah ini ya, B akan sama dengan 2D. Ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Kemudian yang terakhir unsurnya ada Cl, karena ini kan unsurnya Mg, H, dan Cl gitu ya. Nah, untuk Cl juga sama. Cl ini kan ada B, kita tulis dulu B. Kemudian ketemu tanda panah, tulis sama dengan 2C. Kenapa 2C? Karena kan ini ada Cl juga. Cl ini kan jumlahnya 2. Jadi 2 kita kalikan ke C. Kita dapatkan 2C. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, ini udah selesai. Ini udah semua unsur sudah kita tuliskan ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan persamaan-persamaannya, langkah berikutnya adalah kalian harus misalkan A itu dengan 1. Nah, apakah harus dengan 1? Ya, sebenarnya boleh ya, 2 pun boleh, 3 pun boleh. Tapi kita ambil nilai yang paling kecil ya, karena supaya nanti mendapatkan koefisien-koefisiennya ini dalam bentuk yang bilangan bulat yang sederhana. Jadi kita ambil nilai A yang paling kecil yaitu 1 ya. Oke, setelah kita misalkan A sama dengan 1, kita ambil satu persamaan. Kita ambil persamaan yang pertama, yaitu A sama dengan C. Ya, persamaan yang pertama. Kita masukkan, substitusikan nilai A sama dengan 1. Oke, kita masukkan A-nya 1 sama dengan C. Maka 1 sama dengan C ya, atau C nilainya adalah 1. Nah, dari nilai A tadi, kita mendapatkan nilai C-nya. Jadi A-nya 1, maka C-nya juga 1. Sekarang kita ambil persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, yaitu B sama dengan 2
Nah, untuk persamaan yang kedua ini, nilai B kan belum ada ya. Yang ada atau yang baru kita dapatkan adalah nilai A dan nilai C. Sedangkan nilai B itu belum ada, nilai D juga belum ada. Jadi kita langsung ke persamaan yang ketiga. Kenapa? Karena pada persamaan yang ketiga ini kan B sama dengan 2C. Sehingga C-nya ini kan udah dapat nih nilainya 1. Sehingga bisa kita substitusikan gitu ya. Kita masukkan B. Akan sama dengan 2C, C-nya kita ganti 1, artinya 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2. Jadi kita dapatkan nilai B-nya itu adalah 2. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Sekarang kita tinggal cari nilai D-nya. Kita ambil persamaan yang kedua. B sama dengan 2D. Nah, B-nya kita ganti jadi 2 sama dengan 2D ya. Oke, atau boleh juga 2D sama dengan 2. Maka nilai D saja, oke, maka D saja, 2D sama dengan 2, maka D saja akan sama dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A-nya, ya, nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah 1, dan D-nya adalah 1. Sekarang kita ganti koefisiennya tadi. Nah, yang huruf A, B, C, D-nya kita ganti ya dengan angka yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, kita tulis ulang reaksinya tadi. Nah, kita ganti A-nya adalah 1, 1 tidak kita tuliskan di sini ya. Kemudian B-nya kita dapatkan 2, kita isi ya 2. Nah, gitu ya. Kemudian C-nya juga 1, tidak kita tuliskan. D-nya juga 1, tidak juga kita tuliskan. Nah, inilah bentuk reaksi yang sudah setara. Sama ya, baik menggunakan cara langsung ataupun tidak langsung atau cara aljabar, hasilnya akan sama. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara, yaitu dengan menggunakan cara tidak langsung atau cara aljabar tadi. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, katanya perhatikan reaksi pembakaran hidrokarbon berikut. Nah, ini adalah reaksi pembakaran, ya, karena ingat lagi reaksi pembakaran itu dia selalu ditambahkan O2 dan hasilnya selalu CO2 yang ditambahkan dengan H2O. Ini adalah ciri-ciri dari reaksi pembakaran. C3H6 ini adalah senyawa hidrokarbon ya, karena terdiri dari atom C atau karbon dan hidro. Makanya disebut dengan senyawa hidrokarbon. Oke. Nah, berikutnya kita ingin menyetarakan reaksi ini karena reaksinya belum setara. Coba kita cek dulu. C-nya. Kita gunakan cara langsung dulu, nanti kita gunakan cara tidak langsung ya, supaya kalian paham untuk kedua caranya. Kita cek, nah kita buat dulu reaksinya. Nah, kita cek dulu jumlah C di sebelah kiri ini ada 3, sedangkan C yang di sebelah kanan ini jumlahnya ada 1. Nah, C-nya ada 1 ya. 2 ini milik O, ingat ya, 2 ini milik O. Oke, kemudian H. H ini jumlahnya 6, sedangkan H di sini jumlahnya ada 2. Oke, kemudian O. O di sini jumlahnya ada 2, sedangkan O di sini akan sama dengan, karena di sini ada 2, makanya 2 kita tambahkan, karena di sini ada O lagi ya, jumlahnya ada 1, makanya 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kelihatan sekali bahwa reaksi ini belum setara, karena jumlah atom masing-masing ruas itu belum sama, ya kan? Sehingga kita harus setarakan terlebih dahulu. Nah, kita ingin gunakan cara langsung. Nah, khusus untuk reaksi pembakaran hidrokarbon, di sini saya punya cara cepatnya atau cara langsung yang lebih cepat ya. Jadi caranya adalah kalian perhatikan dulu atom C-nya. Nah, atom C di sini kan jumlahnya ada 3, sedangkan C di sini ada 1. Ya, 1 ya. C di sini 3, C di sini 1 tadi ya. Jadi kalian bagi saja. 3 kita bagi 1 kan hasilnya 3. Jadi letakkan angka 3 pada koefisien yang atau pada jumlah C yang paling kecil. Nah, di sini 3-nya. Oke, saya ulangi ya. 3. Oke, 3 tadi karena jumlah C ada 3. 3. Oke, 3 kita bagi 1. Hasilnya adalah 3. Letakkan pada C yang paling sedikit di sini ya. Makanya di sini kita letakkan 3. Oke. Sekarang kita cek lagi, setelah kita cek jumlah C, kita cek dulu jumlah H, jadi O-nya terakhir. Nah, itu cara lebih gampangnya. Nah, di sini kita cek H-nya di sini 6, tadi ya, 6, H di sini 2. Nah, kita langsung bagi, 6 bagi 2, 3. Letakkan pada jumlah H yang paling sedikit, berarti di sini ya, H yang 2, sini kan. 6 bagi 2, 3, kita letakkan di sini 3. Nah, gitu, sehingga jumlah H di sini sudah 6. Di sini juga sudah 6. Sekarang kita lihat jumlah O-nya. Nah, kita lihat dulu jumlah O, cek dulu yang di sebelah kirinya.
2 kali 3, nah jumlah O di sini kan 2 ya, ini ada koefisiennya 3. 2 kita kali 3 kan 6. Kemudian O di sini jumlahnya ada 3. Ini kan 1 ya. Nah, ada koefisien di depan, jadi kalikan ke depan 1 kali 3, 3. Berarti 3 ditambah 6. 3 tambah 6 kan 9. Ya, 9, sedangkan O di sini 2. Jadi 9 kita bagi 2. Makanya kita dapatkan 9/2. Jadi letakkan koefisiennya ini pada O yang paling sedikit ya dari hasil pembagian tadi. Oke, saya ulangi ya. Jumlah O tadi 2 kali 3 itu adalah 6. O yang di sini adalah 1 kali 3. Jadi 3 kita tambahkan dengan 6 adalah 9. 9 kita bagi 2 karena jumlah O di sini 2. 9 bagi 2 9/2. Oke, sekarang nah reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Tetapi alangkah baiknya ini koefisien masing-masing koefisien senyawanya ini merupakan bilangan bulat ya, karena ini kan masih dalam bentuk pecahan. Jadi kita rubah dulu supaya ini menjadi bilangan bulat. Jadi caranya, oke kita tulis dulu 9/2 tadi ya, 3 dan 3. Jadi caranya adalah kalian perhatikan penyebutnya di sini. Ini kan 9/2. Jadi untuk menghilangkan tanda per ya, atau menghilangkan penyebutnya, kalian kalikan dengan penyebut itu sendiri. Ini kan 9/2. Jadi langsung kita kalikan dengan 2. Kalau 9/3 atau 9/4, ya kita kali 4. 9/7 misalnya berarti kali 7 gitu ya. Jadi semua koefisiennya, ingat yang dikali 2 hanya koefisiennya saja. Kenapa dikali 2? Karena di sini penyebutnya 2. Nah, kalau penyebutnya 4 kali 4 gitu ya. Oke, kita kalikan. Kita buat dulu reaksinya. Nah, di sini kan koefisiennya ada 1, tidak dituliskan. Jadi 1, ingat ya, semua ruas kita kali 2. Jadi 1 kita kali 2, hasilnya adalah 2. 9/2, kalau kita kali 2, hasilnya adalah 9. Ya kan? 9/2 kali 2. Nah, 2-nya kan bisa kita coret ya, jadi kita dapatkan 9. 3 kita kali 2, hasilnya 6. 3 ini kali 2 lagi, hasilnya 6. Nah, maka reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Tapi kalaupun kalian ingin membuatnya dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk pecahan juga boleh ya, tidak masalah. Atau ingin koefisiennya dalam bentuk bilangan bulat juga tidak masalah. Nah, ini adalah reaksi yang sudah dalam keadaan setara, yaitu 2C3H6 ditambah 9O2 menghasilkan 6CO2 yang ditambahkan dengan 6H2O. Nah, ini kalau menggunakan cara langsung. Kalau cara tidak langsung bagaimana? Coba kita buat dulu ya reaksinya. Kita misalkan masing-masing koefisiennya dengan A, B, C, dan D. Kita mulai untuk unsur C dulu. Nah, C di sini kita lihat ya, 3. C-nya ada 3 kali A, berarti 3A. Kemudian jalan lagi, ketemu panah ya, sama dengan C. Karena di sini C-nya ada 1, dan koefisiennya C ya, berarti 1 kali C sama dengan C. Oke, untuk H, persamaan yang pertama untuk H. Oke, untuk H di sini H-nya 6. Kita kalikan ke A, berarti 6A. Jalan lagi ya, kita cari yang ada H-nya sama dengan ketemu panah, sama dengan, nah di sini kan ada H, H-nya 2, kita kalikan ke D, 2D. Ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Kemudian untuk O, nah O di sini 2, O2 ya, berarti 2 kali B, makanya 2B sama dengan, nah O di sini hati-hati ya, ini ada O, 2C, kita tulis dulu, 2C ditambah, ini juga ada O, O-nya ada 1, berarti 1 kali D, ya D. Ini persamaan yang ketiga. Nah, langkah berikutnya, misalkanlah A itu dengan 1. Kita ambil persamaan yang pertama, 3A sama dengan C, ganti A-nya dengan 1, sama dengan C. Ya. 3 kali 1 adalah 3, sama dengan C. Atau C sama dengan 3. Jadi 3A itu artinya 3 kali A ya. Jadi A-nya 1, 3 kali 1. Oke, kita dapatkan C-nya 3, A-nya tadi udah 1. Kita langsung ke persamaan yang kedua, yaitu 6A sama dengan 2D. Kita ganti, A-nya tadi kan 1, 6 kali 1 sama dengan 2D. 6 sama dengan 2D. 2D sama dengan 6, maka D saja adalah 6/2. 6/2 itu hasilnya adalah 3. Kita dapatkan D-nya 3. Oke, untuk O atau untuk persamaan yang terakhir ya, 2B sama dengan 2C ditambah D. Kita ganti nilai C. Ya, C-nya tadi kita dapatkan 3, maka 2C 2 kali 3, D-nya kita dapatkan 3 tambah 3, maka 2B sama dengan 2 kali 3, 6, tambah 3, 9.
Nah, oke, maka B saja kita dapatkan 9/2. Oke, sekarang kita dapatkan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Oke, kita tulis dulu ya. A-nya tadi kita dapat 1, B-nya 9/2, C-nya 3, D-nya juga 3. Kita tulis ulang reaksinya tadi ya, masih dalam bentuk aljabar A, B, C, D. Nah, tinggal kita ganti saja. A-nya adalah 1, ya, A-nya 1 tidak kita tuliskan, B 9/2, C-nya adalah 3, D-nya adalah 3. Nah, ini kita karena koefisiennya merupakan masih bentuk pecahan, kita masih bisa buatkan dalam bentuk bilangan bulat ya, dengan mengali semua ruas dengan 2, karena penyebutnya sini 2. Jadi 1 kali 2, hasilnya adalah 2, nah maka ini tinggal 9 ya, karena 9/2 kali 2 itu 9. 3 kali 2 adalah 6, ini juga 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Nah, sama ya, reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Jadi, kalaupun kalian ingin menggunakan cara langsung dan cara tidak langsung ya, atau cara aljabar, hasilnya pasti akan sama. Oke, Sobat XLN, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.